Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Awalia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Nah, di video ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Suyardi. Nah, adapun topik yang akan saya bahas adalah perencanaan bisnis transformasi layanan cuci dalam era digital yang bernama Laundry. Pertama adalah latar belakang, yang mana menyusun rencana bisnis ini adalah tahap awal bagi seorang pengusaha untuk memulai bisnisnya. Pentingnya menyusun rencana bisnis adalah untuk menjadikan bisnis yang dikelola tepat pada sasarannya, lalu lebih profesional dan terstruktur ke depannya, sehingga penting dalam mengembangkan bisnis yang dikelola. Nah, rencana bisnis ini dibuat dengan memenuhi beberapa aspek, diantaranya profil bisnis, tujuan dan manfaat, lalu bagaimana produksinya, lalu juga target, strategi, dan juga keuangan. Nah, melihat adanya kebutuhan masyarakat yang kian berubah-ubah setiap harinya, membuat persaingan bisnis menjadi lebih ketat karena banyaknya peluang serta tantangan tersendiri. Nah, dengan adanya peluang yang kita temukan di kalangan masyarakat, yaitu banyaknya pekerja atau mahasiswa yang memilih untuk merantau untuk memenuhi kewajibannya, membuat mereka sibuk dan juga minimnya waktu untuk kegiatan sehari-hari seperti mencuci. Nah, berkembangnya gaya hidup yang modern cenderung mengutamakan kenyamanan dan juga kepraktisan, termasuk dalam hal mencuci pakaian. Nah, selain itu, karena terbatasnya fasilitas serta faktor cuaca juga menjadi peluang untuk jasa laundry. Selain itu, karena banyaknya perkembangan teknologi, kita dapat menjadikan jasa mencuci dengan efisien dan fleksibel melalui digital. Nah, dengan adanya kondisi tersebut, kami memperkenalkan usaha kami yaitu jasa laundry dengan nama Laundry, yang merupakan singkatan dari laundry digital, yang sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pencucian pakaian yang berkualitas serta praktis serta mudah diakses dengan sistem pemesanan online, yang setelahnya pemesanan akan diantar jemput ke kediaman pelanggan, yang dapat menghemat waktu dan tentunya dengan pelayanan ramah dan juga harga yang dapat bersaing dengan pesaing lainnya. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana untuk membangun usaha laundry yang kompetitif dan juga berkelanjutan apalagi banyaknya pesaing di pasaran. Lalu kedua, strategi apa yang tepat untuk memasarkan layanan laundry ke masyarakat. Lalu ketiga, apa saja modal dan barang serta peralatan yang dibutuhkan dalam membangun usaha laundry dan bagaimana pengaturan keuangannya. Nah, lalu berikutnya ada tujuan bisnis. Yang pertama yaitu mendirikan, mengoperasikan, dan juga mengembangkan usaha jasa laundry yang efisien serta berkelanjutan. Yang kedua, memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat dalam layanan yang cepat dan berkualitas. Ketiga, mendapatkan profit usaha serta membuka layanan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya ada manfaat bisnis. Yang pertama yaitu memberikan alternatif layanan penyucian bagi masyarakat yang kurang memiliki waktu dan juga memiliki banyak kepentingan. Yang kedua, membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan pada masyarakat sekitar. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Lalu yang keempat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pentingnya menjaga kebersihan di tengah kesibukan kita. Nah, selanjutnya yaitu gambaran umum bisnis. Pertama yaitu nama dan bentuk usaha. Nah, usaha yang akan beroperasi di bidang jasa ini diberikan nama sebagai Laundry, yang mana filosofinya yaitu laund, berasal dari pengejaan laundry yaitu lang, dan juga G sebagai digital. Nah, kami berharap usaha ini dapat menjadi jasa laundry yang dapat beradaptasi dengan teknologi dan digital yang kian semakin maju setiap harinya. Ada pula bentuk usaha ini ialah sebagai usaha mikro perseorangan. Nah, yang kedua yaitu visi dan misi. Nah, visi kita yaitu menjadikan usaha ini menjadi jasa laundry yang diandalkan oleh masyarakat dari aspek pelayanan, kualitas, dan kepercayaan. Untuk misinya yaitu yang pertama, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan memenuhi keinginan pelanggan. Lalu kedua, menjaga barang pelanggan dengan kebersihan, wangi, dan rapi. Tiga, menyediakan harga yang terjangkau bagi masyarakat, terutama pada pekerja dan juga mahasiswa yang merantau. Lalu keempat, mengembangkan usaha dengan selalu memperhatikan kondisi pasar dan juga menciptakan inovasi yang keberlanjutan. Selanjutnya ada roadmap bisnis kita, yaitu dari tahun 2025 sampai 2027 kami berharap pada tahun 2025 membuka cabang pertama dengan memperkenalkan layanan jasa laundry kepada masyarakat dengan promosi yang intensif dan juga dengan target 100 pelanggan aktif pada tahun pertama, proses pemesanan digital melalui media sosial. Lalu kedua, tahun 2026 penambahan alat dan juga fasilitas laundry yang lebih cepat dan efektif.
serta memperluas cabang pertama dan target 300 pelanggan aktif. Lalu pada tahun kedua ini, ketika pelanggan aktif mencapai target, kita akan meluncurkan aplikasi digital untuk memudahkan proses pemesanan dengan efektif dan juga fleksibel bagi pelanggan. Lalu yang ketiga, yaitu pada tahun 2027, kami berharap untuk membuka cabang kedua dan juga membuka kesempatan kemitraan serta memperluas jangkauan layanan dan juga untuk memperluas pelanggan. Selanjutnya ada lokasi usaha, yang mana jenis usaha ini yaitu laundry beralamatkan di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Durensawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Lalu di sini ada struktur organisasi yang mana nanti kedudukan tertinggi yaitu founder, lalu di bawahnya ada kepala beberapa tim dan juga di bawahnya ada beberapa staff. Nah, selanjutnya deskripsi produk atau jasa dari laundry ini. Yang pertama yaitu laundry kilauan reguler, yang mana pakaian biasa untuk sehari-hari dengan estimasi selesai 2-3 hari. Lalu yang kedua, laundry express, yang mana menyediakan jasa laundry dengan kecepatan estimasi yaitu 1 hari. Ketiga, yaitu cuci setrika per item, seperti jas, bed cover, lalu selimut, dan lain-lain, yang mana pelayanan cuci setrika setiap item bukan untuk per kilo seperti kategori yang pertama. Nah, yang keempat ada bundling laundry, yang mana pelanggan menyatukan 2-3 kategori. Nah, contohnya ada pelanggan yang ingin memesan jasa laundry, lalu ada temannya atau keluarga yang memesan tapi di kategori berbeda. Nah, pelanggan tersebut dapat memesan bundling laundry untuk mendapatkan diskon, lalu harga yang lebih murah. Lalu yang kelima yaitu layanan antar jemput, yang mana menyediakan layanan tidak langsung. Contohnya pelanggan memesan lewat media sosial atau aplikasi, lalu barang cucian akan diantar dan juga dijemput oleh karyawan. Nah, lalu selanjutnya itu ada target pasar. Nah, target kita itu yang pertama tentunya pekerja dan juga mahasiswa yang tinggal jauh dari rumah seperti kos-kosan atau kontrakan. Lalu kedua, ibu rumah tangga yang memiliki kebutuhan cucian yang besar. Lalu ketiga, kantor atau instansi pekerjaan yang membutuhkan jasa laundry untuk perlengkapannya. Nah, kedua, ada strategi pemasaran. Yang pertama, kita akan melakukan promosi melalui media cetak seperti brosur, lalu melakukan promosi di media sosial, dan membagikan promosi usaha ke grup lingkungan. Lalu kedua, menyediakan diskon pada awal pembukaan usaha dan juga program royalti pelanggan. Lalu ketiga, kita akan mengadakan kemitraan dengan kos-kosan atau tempat usaha sekitar. Lalu berikutnya ada analisis kompetitor. Kompetitor utama kita berasal dari jasa laundry yang sudah lebih dahulu beroperasi dan juga memiliki banyak pelanggan aktif. Sehingga laundry harus memperhatikan keunggulan untuk dapat berkompetisi di dunia usaha. Yaitu yang pertama, kita dapat melakukan pengerjaan yang lebih cepat namun kualitas tetap terjaga. Kedua, menjaga kepercayaan pelanggan. Ketiga, layanan yang fleksibel dan praktis bagi pelanggan yang memiliki kesibukan. Lalu keempat, harga yang dapat bersaing serta transparan. Lalu berikutnya ada proses produksi atau alur dari layanan kita. Nah, yang pertama, pelanggan dapat mengunjungi kontak laundry di media sosial melalui digital atau datang langsung ke tempat dengan membawa barang yang ingin dicuci. Nah, jika melalui online, pelanggan dapat mengisi format yang berisikan nama, nomor telepon, serta alamat. Setelahnya, tim laundry akan menjemput barang yang ingin dicuci. Lalu kedua, setelah barang diterima, barang tersebut akan ditimbang untuk melihat berapa banyak yang akan dicuci dan untuk menentukan harga yang akan dipasang. Nah, selagi barang ditimbang, dapat dilakukan penyortiran barang sesuai dengan jenis, bahan, atau ukuran sehingga memudahkan pencuci agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ketiga, sesudah barang dicuci dan juga dikeringkan, barang akan dioper ke tim yang fokus pada penyetrikaan agar mendapatkan hasil yang lebih rapi. Selain itu, proses ini juga dapat menghasilkan wangi yang lebih harum pada barang pelanggan. Lalu keempat, setelah memasuki proses setrika dan pengharuman, barang tersebut akan dikemas lalu diberikan bukti berupa foto ke pelanggan untuk mengonfirmasi jika pemesanan sudah selesai dan juga menawarkan ke pelanggan ingin diantarkan atau pelanggan ingin datang langsung ke tempat kita. Pelanggan ingin diantarkan, maka kita akan langsung diantar oleh tim pengantar. Nah, lalu berikutnya ada kebutuhan bahan baku atau alat. Pertama, kita membutuhkan bahan baku operasional, yaitu pertama deterjen untuk membersihkan noda atau kotoran pada pakaian. Lalu kedua, pelembut pakaian yang berfungsi sebagai pelembut kain
dan juga memberikan aroma harum. Lalu ketiga, pewangi pakaian digunakan di tahap akhir saat proses penyetrkaan. Lalu ada pemutih yang digunakan untuk pakaian yang berwarna putih ketika ditemukan kotoran atau noda yang untuk dibersihkan. Lalu berikutnya itu stain remover atau penghilang noda yang digunakan untuk noda membandel seperti minyak, tinta, atau darah. Lalu berikutnya ada plastik laundry untuk mengemas barang pelanggan. Lalu berikutnya ada tag label untuk membedakan barang pelanggan. Lalu terakhir ada jemuran atau jepitan baju untuk mengeringkan pakaian yang kategori kiloan reguler. Nah, berikutnya itu ada alat dan perlengkapan, yang mana kita membutuhkan mesin cuci yang disesuaikan dengan kapasitas dan juga kebutuhan pemesanan. Lalu berikutnya ada mesin pengering untuk mengeringkan pakaian yang kategorinya ekspres atau saat musim hujan yang menghambat proses pengeringan serta secara manual. Lalu berikutnya yaitu setrika dan meja serta alasnya. Berikutnya yaitu keranjang pakaian. Lalu ada timbangan, terus rak atau gantungan, serta botol semprot. Lalu berikutnya itu komputer untuk mengelola nota dan juga data pelanggan, serta melayani pelanggan secara online. Nah, berikutnya itu lokasi dan fasilitas. Nah, lokasi usaha yang berlokasi di Jalan Pahlawan Revolusi, Jakarta Timur, memenuhi kriteria seperti dekat dengan target pasar, yaitu perumahan, kampus, kos-kosan, dan juga kontrakan. Lalu berada di samping jalan raya yang mana memudahkan akses pelanggan yang ingin berkunjung. Lalu lahan yang cukup untuk parkir agar pelanggan dapat merasa nyaman membawa kendaraan. Lalu keamanan terjamin karena berada di lingkungan yang ramai dan juga disediakan kamera pengawas. Nah, untuk fasilitas ada meja kasir atau resepsionis untuk mencatat pemesanan pelanggan. Lalu ada area mencuci, area menjemur, ada setrika, area packing, dan juga ada sumber air yang bersih dan lancar untuk proses mencuci. Lalu ada saluran pembuangan air yang baik dan efektif. Lalu ada listrik yang memadai untuk penggunaan listrik yang banyak. Lalu ada ventilasi dan juga pencahayaan yang cukup. Ada kamar mandi untuk karyawan dan pelanggan. Nah, yang terakhir ada kamera pengawas untuk keamanan dan juga wifi untuk kenyamanan pelanggan saat menunggu pesanan. Nah, lalu berikutnya ada jadwal operasional, yang mana jadwal operasional usaha ini selalu sama setiap harinya, yaitu dimulai pada saat pukul 8 pagi hingga 9 malam. Nah, jasa kita buka setiap hari agar menjadi poin plus karena saat akhir pekan, pelanggan cenderung memiliki waktu luang untuk mengunjungi tempat laundry. Nah, berikutnya ada rencana keuangan kita. Pertama, ada estimasi biaya awal yang terdiri dari sewa tempat usaha, lalu media promosi seperti banner, brosur, dan lain-lain, lalu mesin cuci dan mesin pengering, setrika, pengharum pakaian, semprotan deterjen, pelembut pakaian, lalu plastik laundry, lalu ada rak dan gantungan baju, jemuran, meja dan kursi, keranjang, dan juga komputer, serta mesin printer. Lalu juga ada timbangan, kamera pengawas, dan terakhir ada internet yang di total menjadi 276.800.000. Nah, berikutnya untuk sumber modal kita memiliki yang pertama tabungan pribadi yaitu 185 juta, lalu penjualan aset sebesar 50 juta, dan juga pinjaman keluarga 45 juta, yang mana total modal kita yaitu 280 juta. Nah, lalu kesimpulannya yaitu bisnis laundry memiliki potensi besar untuk berkembang karena memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat akan layanan praktis, efisien, dan juga berkualitas. Nah, dengan strategi pemasaran yang tepat baik offline maupun online, serta fokus penggunaan teknologi yang membuat pelayanan menjadi mudah dan juga efektif, menjadikan nilai plus untuk usaha ini. Nah, selain itu, bisnis ini dapat memberikan dampak sosial positif dengan membantu masyarakat menghemat waktu dan juga meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, dengan konsistensi dan visi yang jelas, usaha laundry dapat menjadi pilihan utama di pasar dan terus berkembang dalam jangka panjang. Selain itu, dengan ini kita dapat membantu membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya itu saran dan juga RTL atau rencana tidak lanjut. Nah, untuk menjalankan laundry secara optimal diperlukan perencanaan matang dalam pelaksanaan usaha termasuk manajemen waktu, keuangan, dan juga pelayanan. Adapun beberapa strategi yang dapat diterapkan ke depannya yaitu pertama, perencanaan dan juga pengelolaan anggaran yang detail guna mencapai efisiensi usaha mulai dari stok barang, lalu pendapatan, dan sebagainya. Lalu penerapan sistem layanan yang konsisten dengan menerapkan SOP untuk setiap layanan sehingga pelanggan merasa nyaman dan juga memiliki kepercayaan kepada laundry. Lalu berikutnya, promo dan juga branding yang konsisten dengan beberapa media seperti media cetak atau media sosial yang dapat memperluas jaringan pelanggan.
lalu penerapan digitalisasi yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi setiap harinya. Lalu berikutnya melakukan evaluasi berkala untuk menilai perkembangan operasional dan keuangan sehingga dapat terus memiliki strategi yang dapat bersaing di pasaran. Nah, berikutnya itu ada lampiran. Yang pertama ada gambar dari produk kita, yaitu seperti beberapa kategori dan juga harganya. Lalu yang kedua ada NIB. Demikian penjelasan saya mengenai perencanaan bisnis transformasi layanan cuci dalam era digital, yaitu Logi. Saya menyadari bahwa penjelasan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saya sangat terbuka terhadap saran maupun masukan yang membangun. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan juga semua yang telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.